Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom gereja Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa dengan penuh sukacita. Shalom. Haleluya, menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Gereja Tuhan, saya undang sama-sama kita bangkit untuk berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Bahkan untuk sepanjang minggu ini kami menikmati, kami merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan bagi setiap kami. Hingga pada sampai siang hari ini Tuhan Yesus, kami bisa datang ke rumah-Mu, membawa hidup kami, membawa hati kami sebagai persembahan korban yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua yang kami nikmati, yang kami rasakan Bapak. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak. Kami tahu kami manusia yang terbatas, kami sangat mempunyai keterbatasan, tapi kami tahu siapa yang kami sembah, yaitu Allah yang tidak pernah terbatas atas hidup kami. Engkau mampu melakukan segala sesuatu yang di luar daripada apa yang kami pikirkan Tuhan, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini kami rindu menaikkan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau berikan ekspresi yang terbaik, kami mau berikan suara hati yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Ini ungkapan setiap syukur kami di hadapan-Mu, dan kami rindu Tuhan Roh Kudus-Mu yang hadir tengah-tengah setiap kami, memenuhi gereja-gereja Tuhan yang hidup di tempat ini. Terpuji termuliakan nama-Mu Tuhan, hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Mari setiap yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita yang ajaib. Haleluya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan di atas kepala kita untuk Raja kita, Bapa kita yang ajaib. Mari bersama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang menerima kebaikan Tuhan, mari sama-sama kita melompat untuk Allah kita yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
kembali. Sebelum kita menyembah Tuhan, kami rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali hadir di GBI Pelita. Boleh set lembayan tangannya. Ada 1, 2, 3. Ada 1 di sebelah kiri, sebelah kanan saya. Di tengah ada 3, di depan ada 2. Di sebelah kiri saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Di atas apakah ada? Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan Yesus kita. Kami mengucapkan welcome home untuk saudara kami. Kami mengundang untuk bisa hadir di ibadah di minggu-minggu berikutnya bersama-sama dengan kami di tempat ini. Saat ini kita akan menyaksikan Warta Sepekan. Welcome home bagi seluruh jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa lagi bersama saya Dara Indah akan menyajikan informasi seputaran gereja kita dalam rangkuman News of Acceleration. Puji Tuhan, ibadah iCare kita sudah kembali aktif dan kami mengajak kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa bergabung ke dalam iCare. Karena di dalam iCare kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan bersama teman-teman seiman. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan untuk bisa bergabung ke dalam iCare yang ada di gereja kita. Ada sukacita Bapak Ibu? Semangat ibadah, oke. Semangat ibadah, oke. Kurang keras. Semangat ibadah, oke. Semangat ibadah, oke. iCare 013. Cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta sesama, selalu di hati. iCare 013. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. iCare 013. Tumbuh bersama, maju bersama, Sarayo. Mari bergabung di iCare 013. Shalom. Saat ini gereja kita membuka kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ingin belajar atau les gitar. Dan ini hanya dikhususkan untuk anggota-anggota iCare saja. Tentunya les gitar ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Mari daftarkan diri jemaat Tuhan dengan menghubungi Saudari Desi Sitohang ataupun Saudara Dandi Samosir. Kami informasikan kepada seluruh anggota iCare bahwa gereja kita akan mengadakan retreat keluarga pada tanggal 11 sampai 12 Maret 2024. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, anggota iCare bisa langsung menghubungi leader iCare masing-masing. Di gereja kita memiliki program pembacaan firman Tuhan selama setahun atau yang disebut dengan GGMA, yaitu Gerakan Gemar Membaca Alkitab. Di sini jemaat Tuhan akan dituntun untuk melakukan pembacaan firman Tuhan secara rutin setiap harinya. Untuk dapat bergabung, bisa langsung menghubungi Bapak Jayanta Bangun. Mari kita dukung gereja kita untuk melakukan pembukaan cabang di daerah Medan Baru, Medan Selayang atau Padang Bulan. Dan bagi jemaat Tuhan yang memiliki informasi sewa ruko ataupun ruangan, bisa langsung menghubungi staf GBI Pelita. Dan di dalam amplop Bapak Ibu Saudara terdapat satu amplop kecil untuk mendukung pembukaan cabang GBI Pelita. Mari kita bersatu hati untuk mendukung program gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kami informasikan bahwa gereja kita menyediakan QRIS untuk Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan secara digital.
Dan barcode QRIS kita sudah sediakan tepatnya di teras gereja. Dan kami himbau kepada jemaat Tuhan ketika melakukan scan pada QRIS, harap untuk menggunakan aplikasi media pembayaran digital dan tidak kami sarankan menggunakan Google Lens atau Google Kamera untuk melakukan scan. Jemaat Tuhan, kami ingatkan kembali bahwasanya parkir kita tidak dipungut biaya atau gratis parkir. Sekian news kita pada hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Saat ini kita menyembah Tuhan, mari kembali kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Sebab kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya untuk apapun yang kami rasakan sampai saat ini semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Oh, kami kan percaya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan dari tempat. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai
tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Oh, ku tetap percaya. Ini iman kami Tuhan, jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu. Mari dengan iman percaya katakan, amin. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu. Mari sekali lagi dengan tangan yang terangkat katakan, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan. Sebab Engkau menolong bagi kami Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu. Katakan tak pernah ku ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Allah kita. Mari sama-sama kita sembah Yesus. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya menurut sebab janji-Mu Tuhan, sebab janji-Mu Tuhan, sebab janji-Mu Tuhan nyata, nyata bagi kami. Mari sama-sama kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Sama-sama angkat imanmu di hadapan Tuhan. Berkatakan imanmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Sebab Yesus di pihak kami, sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau Allah yang beserta kami. Beserta kami Tuhan. Ya la 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 la, ya la la, ya la la la, ya la la bo. Shikirana la la, ya la la, ya la la la, ya la la, ya la la bo. Haleluya. Kami mau nyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah El Shaddai bagi kami, Allah Immanuel. Kami cakap menanggung setiap beban kami Tuhan. Kami cakap sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Ya la la, ya la la, ya la la, ya la la bo.
senantiasa menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Dengan iman kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan pandang wajah-Mu Tuhan. Sebab kemenangan kami hanya daripada-Mu. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan. Ku pandang wajah-Mu, sebab pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, sebab Engkau harapan kami Tuhan. Dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu. Gereja Tuhan sedang sama-sama kita bangkit untuk berdiri. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Katakan Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Heavenly Father, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, thank for your grace that you allow us to come here to worship you. kami semua datang ke tempat ini pada hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau. We give all the glory to you. Kami datang ke sini untuk menaikkan pujian bagi-Mu. We praise you. Kami memuji Engkau Tuhan. We feel the presence of the Holy Spirit in this place. Dan kami merasakan kehadiran Roh Kudus di tempat ini. You are the one who sent Holy Spirit to be here. Dan Engkaulah pribadi yang mengirimkan Roh Kudus itu kepada kami. Thankful for your salvation to all of us. Dan kami mengucap syukur atas keselamatan yang Engkau berikan buat Thank for kami. your grace that you gave us to Jesus Christ. Terima kasih Yesus Kristus buat anugerah yang Engkau berikan kepada Yes, kami. Lord. Ya Tuhan, Because of Jesus Christ, hanya karena Yesus Kristus, we were all saved. kami semua diselamatkan. You make us the children of the God. Engkau membuat kami, menjadikan kami anak-anak Allah. Our relationship with the Jesus Dan- God is restored. Dan Engkau yang mengembalikan hubungan kami yang indah itu dengan Bapa. This is a great gift for to all of us. Ini semua adalah hadiah yang luar biasa indah buat kami Tuhan. Now we would like to share the word of God. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. We ask your presence here.
Kami rindu hadirat-Mu ada di tempat to feel ini. something from your word. Untuk kami bisa menerima sesuatu dari Give me firman-Mu strength Tuhan. to share the word of God to all of you. Dan kami percaya ada suatu pesan yang mau Tuhan sampaikan buat kami. I believe Kami percaya Tuhan. you are the one Engkau adalah, who will receive the glory of God. Engkaulah yang akan menerima pujian di tempat ini ya Tuhan. Thank you so much. Terima kasih banyak ya Tuhan. In the name of Jesus Christ. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. First of all, I thank God Pertama-tama saya mengucap syukur. allowing me to come here to share the word of God with all of you. Ya, saya bisa hadir di tempat ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan Bapak Ibu di tempat ini. When I see your face, Ketika saya melihat wajah Bapak Ibu semuanya, I can see the presence of our Lord God. dan saya bisa melihat wajah Tuhan Yesus di wajah Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. That's why when you feel the presence of the God, Dan makanya itu ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan saudara, don't like it. makanya mukanya jangan, Instead, smile. tapi senyum, enjoy. Okay, smile each other. Ayo semuanya senyum satu sama lain, kanan kirinya berikan senyuman yang terbaik. Because our Lord Jesus Christ always give us joy. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan kita sukacita, amin. That's why it is my joy to come here to meet all of you. Oleh karena itu saya juga sangat bersukacita Tuhan mengirimkan saya ke sini untuk bisa bertemu Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. This morning I read some article from internet. Hari ini, pagi ini saudara saya membaca sebuah artikel dari internet. It's amazing news. Suatu kabar yang luar biasa saudara. They are developing something Mereka membahas sesuatu, which is small crystal. tentang kristal. But they want to reserve 7 terabyte data in small crystal. Mereka di artikel ini dikatakan mereka bisa menyimpan informasi sebesar 7 terabyte di dalam sebuah kristal saudara. No need disk drive. No need disk drive. Oh, nggak perlu Disk drive. describe? Disk drive. Oh, drive, nggak perlu USB saudara. I'm sorry. It's okay. Nggak perlu pakai flash disk saudara. We can use disk drive either 3 years or 5 years only. Dan kalau USB biasanya kita cuma bisa pakai 3 sampai 5 tahun ya saudara. But this crystal until 10,000 years. Tapi kristal ini bisa menyimpan data sampai 10.000 tahun, 10,000 years. What is the meaning of this? Apa artinya itu saudara? Science is continually developed. Science, ilmu pengetahuan alam itu terus-menerus berkembang saudara. In the future we are living with the AI. Dan di masa depan bahkan sebenarnya udah sekarang ya kita udah hidup dengan yang namanya AI. Even science is well developed. Bahkan ilmu pengetahuan alam itu terus berkembang. They develop AI. Mereka mengembangkan yang namanya AI. But there's unchanged the truth. Tapi ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah Bapak Ibu saudara. Only one. Hanya satu. Jesus Christ is the Son of God. Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Only through the Jesus Christ we can save. Dan bahwa hanya lewat Yesus Kristus kita semua bisa diselamatkan. And another one, Jesus will come again. Dan satu lagi bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali saudara. Amen. Amin. Let's pray to God. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. This morning I want to share about became a model. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang menjadi teladan. It is not model going to show the clothes or something. Bukan model yang fashion show di catwalk ya saudara. Model of humanity. Tapi model teladan bagi kemanusiaan saudara. In this world there are so many people who try to be a model for other people to follow. Di dunia ini gak terlalu banyak sebenarnya orang yang pengen menjadi teladan untuk diikuti orang lain. Or even some people want to be a model. Atau mungkin beberapa orang mau menjadi teladan. But it is not easy for them to be a model. Tapi gak gampang saudara untuk menjadi teladan. I would like to question
to you this morning. Nah, saya ada sebuah pertanyaan untuk Bapak Ibu pada pagi hari ini. Did you try to be a model as a father and mother? Pernahkah saudara, Bapak Ibu di tempat ini mencoba untuk menjadi teladan sebagai As seorang children? ayah ibu? Atau sebagai seorang anak? As students? Atau sebagai seorang siswa? As a member of a community? Atau sebagai bagian dari komunitas? And as workers of organization? Atau sebagai seorang pekerja, saudara? Especially, did you try to be model as Christian? Dan terutama, pernahkah kita berpikir ingin menjadi teladan sebagai seorang Kristen, saudara? Maybe you can answer yourself. Mungkin kita boleh jawab di dalam hati kita masing-masing. Today, in verse 1 Thessalonians chapter 1 verse 7, Hari ini kita buka Alkitab dari 1 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 7. Paul said to Thessalonian church, Ya, ini adalah surat yang dikirimkan oleh Paulus ke gereja di Tesalonika. you became a model to all believers in Macedonia and Achaia. Di ayat 7 dikatakan sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di Makedonia dan Akhaya. This means the Thessalonian church became a model to all believers at that time. Nah, ini artinya saudara, pada waktu itu jemaat Tuhan di gereja Tesalonika menjadi teladan, saudara. Paul emphasized that it is not coming from Paul, Silas, or Timothy. Bahkan Paulus menekankan bahwa teladan itu bukan datang dari dirinya, bukan datang dari Silas ataupun Timotius. All believers in Macedonia and Achaia understand that Thessalonian church is a model. Semua orang di wilayah Makedonia pada waktu itu, saudara, mengerti bahwa gereja di Tesalonika lah yang menjadi teladan pada saat itu. Then the question is how this was possible? Nah, pertanyaannya, bagaimana hal itu terjadi? How did Thessalonian church become a model to all believers? Bagaimana caranya jemaat Tuhan di Tesalonika waktu itu menjadi teladan bagi semua orang percaya, saudara? The answer is in verse 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Oke, jawabannya ada di 1 Tesalonika 1 ayat 3. It is written, He continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Di 1 Tesalonika 1 ayat 3, ya, tertulis, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Thessalonian church showed three things. Jadi ada 3 hal, saudara, yang ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika. Faith, Iman, love, kasih, and hope in the Lord Jesus Christ. dan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Then how it was possible for the Thessalonian church to show all of this? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana waktu itu jemaat Tesalonika bisa menunjukkan ketiga hal tersebut, saudara? The answer is in 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. Jawabannya ada di ayat 6-nya, saudara. It is written, you became imitators of us and of the Lord, for you welcomed the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. Tertulis di situ, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. When they received the message, Ketika mereka menerima pesan itu, they saudara, received with joy from the Holy Spirit. mereka menerima pesan itu dengan sukacita yang daripada Roh Kudus. Despite severe suffering, Walaupun dikatakan di situ ya, mereka menerima penindasan yang berat, saudara. they welcomed the message with joy. Tapi mereka tetap menerima pesan itu dengan sukacita. It means suffering was converted to joy when they received the message. Artinya apa, saudara? Ketika mereka menerima pesan itu, maka yang tadinya penindasan berubah menjadi sukacita, saudara. When you have a suffering, Mereka sedang mengalami penindasan saat itu. read the Bible Baca Alkitab, and receive the message from our God by Holy Spirit. namun kita akan tetap bisa menerima firman itu, pesan itu, kalau kita dituntun Roh Kudus, saudara. Then your suffering will be changed to joy. Itulah bagaimana suffering, penindasan, penderitaan mereka bisa berubah menjadi joy, menjadi sukacita, saudara. Do you want to have a joy always? Apakah saudara rindu dipenuhi oleh sukacita selalu? Amin.
Yes. That means you have to read the Bible every day Artinya kita harus baca Alkitab setiap hari. and receive the message with the Holy Spirit. Dan bukan hanya membaca, tapi menerima pesannya dengan tuntunan Roh Kudus, Then saudara. any kind of suffering in your heart Dan kalau ada penderitaan dalam bentuk apapun di dalam hati kita, will be converted to joy. akan di-convert, akan diubah menjadi sukacita, saudara. Do you believe this? Apakah saudara percaya hal itu? Amin. Can you follow this? Apakah kita bisa mengikuti teladan ini, saudara? Amin. Then Yes. you will be always blessed. Maka kita semua akan diberkati Tuhan. They became imitators of Paul, Silas, and Timothy. Mereka menjadi pengikut Paulus, Silas, dan Timothy pada saat itu. At the same time, they became imitators of the Lord Jesus Christ. Di ayat 6 tadi ya saudara tertulis mereka juga menjadi pengikut atau penurut Tuhan Yesus Kristus. Then, what is the message mentioned in verse 6? Nah dari tadi kan kita berbicara soal pesan saudara. Pesan apa sih yang dimaksud? It is gospel. Pesan yang dimaksud adalah Injil saudara. It is gospel. Pertanyaan berikutnya, apa itu Injil? What is the gospel? Apa itu Injil saudara? It is written Mark chapter 1 verse 1, the beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God. Di Markus 1 ayat 1 tertulis, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. The gospel is a teaching or a revelation of Jesus Christ. Jadi yang dimaksud dengan Injil menurut ayat ini adalah berita-berita tentang Yesus Kristus anak Allah itu The saudara. meaning of the word gospel in Greek is good news. Dan dalam bahasa Yunani, gospel, Injil artinya berita sukacita. Jesus brought us good news. Dan Tuhan Yesus lah yang membawa berita sukacita itu, berita yang baik itu kepada kita, kabar baik. What is the good news brought by Jesus Christ? Nah, apa yang dimaksudkan dengan kabar baik itu saudara? Good news is that Jesus Christ is the Son of God Kabar baik adalah bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah and came to the world to save the world. dan sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. He died on the cross, Dan dia sudah mati di kayu salib but resurrected after 3 days. dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. This is unchanged truth in the history. Inilah kebenaran yang tidak bisa berubah saudaraku. That's why those who believe in Jesus Christ Nah, oleh karena itu semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus are saved and have eternal life. diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. It is very Amen. clear in book of John chapter 3 verse 16. Saya yakin kita semua tahu ya Yohanes 3 ayat 16. For God so loved the world that he gave his one only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. What is the meaning of eternal life? Apa itu hidup yang kekal saudara? Eternal life here, the meaning is not only in heaven but also in the earth. Hidup kekal yang dimaksud di sini bukan cuma berbicara soal surga, tapi juga berbicara soal bumi, saudara. That means you are already with our God. That means you are always with our God. Itu artinya kita selalu berada bersama-sama dengan Tuhan, Then saudara. who is the one who guide you? Pertanyaannya, siapa yang membimbing kita, menuntun kita setiap hari? Our God. Tuhan kita. If you trust in God, Apabila saudara percaya pada Tuhan, God will always accompany with you. Tuhan akan selalu menyertai kita, Then our Lord is the one who guide you. dan Tuhan akan selalu menuntun setiap langkah kita, saudara. That means you will not have any problem in this world. Itulah janjinya dalam firman Tuhan. That is the meaning of eternal life. Itulah yang dimaksudkan dengan eternal life, God kehidupan yang kekal. sent His only Son, Jesus Christ, to the earth to save this world. Bapa telah mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan And kita. our relationship with our God is now restored through Jesus Christ. Dan karena pengorbanan Tuhan Yesus itu, hubungan kita dengan Bapa sudah dipulihkan, But saudara. another important things. Tapi ada satu hal penting yang lainnya, saudara. At the same time, our relationship with our neighbor is restored. Ketika hubungan kita dengan Bapa dipulihkan, maka seharusnya hubungan kita dengan sesama kita juga dipulihkan, saudara. Before we were living as a slave of sin.
Sebelumnya kita hidup sebagai budak dosa. But now we are living with freedom. Namun saat ini kita hidup dalam kemerdekaan, saudara. It's very clear in the book of John chapter 8 verse 31-32. Di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, boleh kita buka Yohanes 8 31 sampai 32, itu sangat jelas. It is written to the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples, then you will know the truth, and the truth will set you free." Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, kamu benar-benar, ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jesus set us free. Yesus memerdekakan kita, saudara. That's why you have to enjoy freedom in Lord Jesus Christ. Oleh karena itu sepatutnya lah kita bersuka cita dalam kemerdekaan kita itu, saudara. Not enjoy worldly life. Bukan, jangan menemukan sukacita dalam kehidupan dunia ini, You saudara. have freedom in Lord Jesus Christ. Tapi kemerdekaan kita ada di dalam Tuhan Yesus. What is the truth? Nah, apa kebenarannya, saudara? Truth is Jesus Christ. Yang dimaksudkan dengan kebenaran adalah Yesus Kristus itu It sendiri. means if you believe in Jesus Christ, Artinya apabila saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Jesus Christ make us free from any sin. Tuhan Yesus akan membuat kita merdeka dari mana, saudara? Dari dosa-dosa kita. Also, we have another important thing. Ada lagi yang penting, saudara. We are living with the promise of resurrection. Kita hidup dengan janji akan kebangkitan, saudara. When Jesus come again, Waktu nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, what we call second coming of Jesus Christ, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, we are all resurrected. kita semua akan dibangkitkan, saudara. That is a promise. Itu adalah janji Tuhan. Unchange the promise. Sorry. Unchange the promise. Janji yang tidak berubah, saudara. This is the good news and this is gospel. Inilah yang dimaksud dengan kabar baik dan inilah yang dimaksud dengan Injil, saudaraku. When Thessalonian church received this message, Ketika jemaat Tuhan di gereja Tesalonika menerima pesan ini, how it was possible for them to show their faith, love, and hope. bagaimana caranya mereka mempraktekkan 3 hal tadi, iman, kasih, dan pengharapan. That was because gospel brings power. Hubungannya adalah karena Injil itu memberikan mereka kuasa. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, it is written, before our gospel came to us, not only with words, but also with power, with Holy Spirit, and with deep conviction. Tertulis di situ, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. If we interpret it simply, if you have a deep firm belief with gospel, you will have a power provided by Holy Spirit. Kalau kita pahami secara sederhana, saudara, artinya kalau kita punya kepercayaan yang kokoh dalam Injil itu, maka Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan atau kuasa, saudara. Paul and his friends preached the gospel of Jesus Christ to the people at Thessalonica. Jadi ceritanya Paulus dan teman-temannya memberitakan kebenaran firman Tuhan di Tesalonika waktu itu. But Paul insists that the effect of that message was not the result of their words. Tapi Paulus menegaskan bahwa efek dari firman itu bukan karena pandainya mereka berkata-kata, saudara. No matter how clever the words were, Sebagaimanapun pintar mereka dalam berkata-kata, this was not cause of such great change in the lives of Thessalonian church. bukan kata-kata mereka itu, bukan kemampuan mereka itu yang mengubah kehidupan orang di Tesalonika. There saudara. was a power in the message that was much greater than the word. Ada suatu kuasa yang jauh-jauh lebih besar dibandingkan kata-kata yang mereka keluarkan, saudara. Holy Spirit worked. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Both in those who declared the good news Roh Kudus bekerja kepada orang yang menyampaikan berita itu and those who heard the word. dan juga kepada mereka yang mendengarkan berita itu, saudara. I am now sharing the message of God.
Sekarang saya sedang memberitakan firman Tuhan kepada saudara. Holy Spirit presence here. Dan Roh Kudus saya percaya hadir di sini saudara. I'm not the one who talk to you. Jadi sebenarnya bukan saya yang sedang berbicara kepada Holy Bapak Ibu. Spirit is the one who talk to you. Tapi Roh Kudus sendiri yang sedang berbicara kepada And you jemaat have to Tuhan. receive this message by the power of the Holy Spirit. Dan kita harus menerima firman Tuhan itu dengan kuasa yang sama, kuasa daripada Roh Kudus. This is the reason why Jesus told us, Inilah alasan mengapa Tuhan Yesus berkata, ask, seek, and knock is His name, our Father God will give you Holy Spirit. carilah kebenaran dalam firman-Nya, maka Bapa kita akan memberikan engkau Roh Kudus. When you have a trouble, Ketika kita punya masalah, always ask, selalu minta saudara, seek, cari saudara. and knock in the name of Jesus Dan Christ. ketuklah pintu itu di dalam nama Tuhan Yesus. Then our Father God will give you Holy Spirit. Maka Bapa kita yang baik akan memberikan kita Roh Kudus saudara. With the Holy Spirit, Dan dengan Roh Kudus itu, we will have a strong power. kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Life is not smooth. Hidup itu nggak pernah mulus saudara. It's like a small ship on the Pacific Ocean. Seperti kapal yang kecil di luasnya Samudra Pasifik. Sometimes good weather, Kadang-kadang cuacanya but bagus, sometimes there's a strong wind and strong typhoon. tapi kadang-kadang juga ada topan bahkan angin yang kuat saudara. When you meet a strong typhoon in your life, Dan ketika kita sedang menghadapi topan yang begitu hebat dalam kehidupan kita, as Jesus told us, seperti yang Tuhan Yesus katakan, ask, mintalah, seek, carilah, knock in the name of Jesus Christ. dan ketuklah pintu di dalam nama Tuhan Then Yesus. our Father God will give you Holy Spirit. Maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya atas Then with kita. this Holy Spirit, Dan dengan Roh Kudus itu, then you have a strong power to solve all the problems. kita dimampukan, diberikan kekuatan untuk menghadapi semua masalah yang ada Do you saudara. believe it? Apakah saudara percaya? Amin. God chose Thessalonian church because God loved them. Tuhan Yesus saudara memilih jemaat di Tesalonika karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. God chose you as His own people because God loved you. Dan Tuhan juga memilih kita pada hari ini karena Tuhan mengasihi kita saudara. As God gave a power of Holy Spirit to Thessalonian church through the gospel, Sama seperti Tuhan Yesus memberikan kuasa lewat firman-Nya kepada jemaat di Tesalonika, God also give you a power of the Holy Spirit through this message. pesan yang sama itu juga sedang disampaikan kepada kita saudara. That is because the gospel came to us not only with the word, Sekali lagi karena Injil itu bukan datang kepada kita hanya dengan kata-kata saja, but also with the power of the Holy Spirit. tapi juga dengan kuasa yang daripada Roh Kudus. The power of gospel generally give us three things. Jadi pada intinya kuasa Injil itu memberikan kita 3 hal. It is written 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 tadi boleh dibuka. It is written, we speak about you to our God and Father. We remember how you show your faith by what you do. You work hard for the people because of your love. Your hope in our Lord Jesus Christ is firm. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. First, it is faith. Yang pertama tadi iman ya saudara. When Paul and his friend spoke about the good news of Jesus, Ketika Paulus dan juga sahabat-sahabatnya menyampaikan kabar baik soal Tuhan Yesus, these Thessalonians accepted it as true. orang-orang di Tesalonika menerimanya sebagai suatu kebenaran saudara. They gave themselves to God and trust in God. Dan mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. The result of was they changed their life. Dan hasil daripada hal tersebut adalah perubahan dalam kehidupan mereka saudara. All the people could see that they had changed. Dan orang-orang lain di sekitar mereka juga melihat bahwa hidup mereka sudah berubah. They were different from what they had been before. Mereka sudah berbeda dengan hidup mereka yang sebelumnya. This change was sure evidence of the faith that they had in God. Perubahan inilah saudara yang menjadi bukti iman mereka kepada Tuhan. If you believe in God,
Kalau saudara percaya kepada Tuhan, there should be change. harus ada perubahan saudara. That change of your life will be evidence of your faith to God. Karena perubahan hidup kita itulah yang menjadi bukti iman kita kepada Tuhan saudara. Thessalonian church had a strong faith. Gereja Tesalonika saat itu memiliki iman yang sangat kuat. And it was showed by what they do. Dan iman itu nampak dari cara mereka hidup, dari tindakan mereka saudara. Then what is faith? Pertanyaannya, apa itu iman? Faith means to follow and practice the word of God. Iman artinya mengikuti dan mempraktekkan firman Tuhan saudara. If you have a faith, Kalau saudara punya iman, you can always practice the word of God in your life. kita pasti akan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Because faith is not only believing the word of God, Karena iman bukan hanya berbicara soal percaya saja, but also practice the word of God. tapi juga prakteknya saudara, melakukannya itu That's why saudara. James chapter 2 verse 17 it is written, in the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is that. Boleh kita baca bersama-sama 1-2 ya. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Faith should be accompanied by action. Iman harus diikuti dengan perbuatan saudara. Many Christians are easily talking about their faith through their mouth. Banyak orang Kristen yang dengan sangat mudahnya berbicara tentang iman dengan mulut mereka. I have a strong faith. Aku punya iman yang kuat. They're always talking about that. Dan mereka selalu ngomong seperti itu saudara. But when we see their life, Tapi ketika kita melihat kehidupan we mereka, can be easily disappointed because of their behavior. kita malah bisa jadi kecewa melihat cara mereka hidup saudara. Those who married, raise your hand. Yang sudah menikah boleh angkat tangannya, yang sudah menikah Bapak Ibu. Okay, I will ask a husband. Oke, saya mau nanya kepada bapak-bapak suami. Bible told us, Alkitab mengatakan kepada kita, love your neighbor. kasihilah sesamamu. Who is your neighbor? Siapa sesamamu? Apalagi tetangga ya kalau many neighbor. people say that, oh, our neighbor is beside my house. Oh, banyak yang bilang neighbor tetangga itu ya orang yang tinggal di rumah sebelah. My neighbor is the member of my church. Yang dimasukkan dengan sesama itu ya sesama jemaat di gereja. But first neighbor is your wife. Tapi tetangga pertama kita adalah istri kita bapak-bapak. As husband, first your neighbor is your wife. Sebagai seorang suami, sesama kita yang pertama itu yang terutama adalah istri kita Then bapak. Bible is teaching us love your neighbor. Dan Alkitab menuliskan kasihilah sesamamu. I just want to raise the question Sorry. to the I want to raise the question to the husband. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak para suami. Do you love your wife? Apakah bapak mengasihi istri bapak? Yes. Are you sure? Apakah bapak yakin? You know, in the Philippines, when I ask this one, they say, sometimes. Banyak yang bilang ya kadang-kadang lah. Gitu. Another question to the wives. Oke, sekarang pertanyaannya kepada ibu-ibu para istri. Your first neighbor as wife, your husband. Sesama kita yang pertama adalah suami kita. Then Bible is teaching us, love your neighbor. Alkitab mengatakan kasihilah sesamamu. And as wife, you have to love your husband. Dan sebagai seorang istri, ibu-ibu harus mengasihi suami. Do you love your husband? Apakah ibu-ibu mengasihi suaminya? Ibu-ibu? Yes? Ya, boleh digandeng. Maybe when you have a good mood, Ya mungkin waktu ibu-ibu moodnya lagi bagus. then love my husband. Oke sayang sama suami. But sometimes you have a bad mood, Tapi kita ya seringnya ya bad mood. don't come to me. Jangan dekat-dekat lah. I want to be alone. Aku mau sendiri. That is a life. Ya itulah kehidupan saudara. That's why some people say Beberapa orang mengatakan we are still under construction. kita ini masih under construction, masih dalam proses pembangunan saudara. It is not yet finished. Belum selesai saudara hidup kita ini. But when we close to heaven, Tapi ketika kita sudah berangkat ke surga nanti when Jesus come again, dan ketika Tuhan Yesus datang lagi,
then our construction will be finished. Saat itulah proses pembangunan itu habis waktunya, saudara. Then we will be a perfect human. Dan kita menjadi manusia yang sempurna di dunia yang baru. Your Christianity will be powered by faith and what you do. Oleh karena itu saudara, kekristenan kita akan dibuktikan oleh iman dan tindakan In our kita. daily life, Dalam kehidupan kita sehari-hari, we must try to practice the word of God. kita harus selalu berusaha untuk mempraktekkan firman Tuhan, saudara. Wherever there is a true faith, Dan di mana ada iman yang benar, remember it will work. pasti berhasil, saudara. It will affect both the heart and your life. Pasti berhasil memunculkan perubahan dalam hati kita dan dalam hidup kita, saudara. Second is, it is love. Tadi yang pertama iman, yang kedua kasih. Thessalonian church members love God. Jemaat Tuhan di Tesalonika mengasihi Tuhan. Their love for God showed itself in love for other people. Dan kasih mereka terhadap Tuhan itu ditunjukkan, dinampakkan lewat kasih mereka terhadap sesama mereka, saudara. How you can show your love to our God? Bagaimana caranya kita menampilkan kasih kita kepada Tuhan, saudara? Maybe you can say by word. Mungkin kita bilang ya dengan Oh, kata-kata, I love my God. aku mengasihimu Tuhan. But in the Bible clearly mentioned that Tapi di Alkitab dengan jelas mengatakan, saudara, you can show love to God when you love other people. bahwa kasih kita terhadap Tuhan dibuktikan, digambarkan melalui kasih kita terhadap sesama, saudara. Thessalonian church follow this. Inilah yang harus diikuti oleh gereja-gereja Because they Tuhan. have a love, Karena banyak gereja yang punya kasih so they work hard. dan mereka bekerja keras. They spread gospel, good news Mereka bekerja keras untuk menyampaikan kabar baik itu, for saudara, other people. untuk orang lain. All that they did was evidence of their love both for God and for other people. Semua tindakan yang mereka lakukan itu menunjukkan kasih mereka terhadap Tuhan dan juga kepada sesama mereka manusia. Love makes people possible to do their labor. Kasihlah yang membuat orang mampu menyelesaikan pekerjaan mereka. What is the meaning of the labor? Dan pekerjaan yang dimaksudkan itu The adalah labor means to serve, yang pertama melayani, to be suffered because of keeping truth and to sacrifice our Lord Jesus Christ. untuk menderita, untuk tahan dalam penderitaan karena menyimpan kebenaran dan berkorban untuk Tuhan Yesus Kristus Allah kita. What is the meaning of the love? Apa artinya kasih, saudara? The Greek word love is agape in the New Testament. Di dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani, kasih yang dimaksudkan adalah kasih agape. When you say you love your fiancé or your boyfriend or your wife and your husband, Ketika kita mengatakan kita mengasihi tunangan kita, pacar kita, suami kita, istri kita, you have to remember this. Agape love is sacrifice. kita harus mengingat bahwa kasih yang sesungguhnya itu adalah kasih agape yang artinya adalah pengorbanan, saudara. The meaning of love in the Bible is sacrifice. Jadi kasih yang dimaksudkan dalam firman Tuhan adalah pengorbanan, saudara. That means when you declare that I love you, Oleh karena itu artinya kalau kita berani mengucapkan I love you, that means in your heart I will always sacrifice for you. itu sama dengan artinya aku akan selalu siap untuk berkorban bagi kamu. Why? Kenapa? Jesus Christ sacrificed his life to save all of us. Tuhan Yesus Kristus mengorbankan hidupnya sendiri loh, saudara, untuk menyelamatkan We are the kita. Christians who follow the Jesus Christ. Dan kita adalah orang-orang Kristen yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. That means we accept sacrifice when we love other people. Artinya sama seperti dia, ketika kita mengasihi orang lain, kita juga harus mau berkorban untuk orang tersebut. Love can solve all the problem. Kasih dapat mengatasi segala permasalahan, saudara. It is not too easy for us to practice love in our life. Sejujurnya tidak terlalu mudah ya saudara untuk selalu mempraktekkan kasih dalam hidup kita. But there's a solution. Tapi ada solusinya, saudara. It is always possible if we have power through Holy Spirit. Hal itu jadi mungkin ketika kita menerima kuasa daripada Roh Kudus. Number 3, it is hope. Yang terakhir, yang ketiga adalah pengharapan. We often use the word hope where there is a doubt. Kita sering memakai atau mengeluarkan kata-kata pengharapan ketika kita ragu, saudara. We do not know whether our hope will be happened. Kita sering ragu harapan kita ini akan terjadi atau tidak.
But Christian hope is not like that. Tapi pengharapan dalam Kristen sebenarnya tidak seperti itu, saudara. Christian hope is to certain about something. Pengharapan dalam kekristenan itu justru adalah sebuah kepastian. God has said that something will happen. Dan Tuhan telah berkata bahwa sesuatu akan terjadi. God has promised that Jesus Christ will come again in this earth. Dan Tuhan telah berjanji dalam firman-Nya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke bumi ini. Christian hope look forward to that time. Dan pengharapan yang dimaksud dalam kekristenan adalah kita menanti-nantikan hal itu. This hope give us strength, Pengharapan inilah yang memberikan kita kekuatan, courage, keberanian, and patience to live while we are waiting for Christ to come. dan kesabaran dalam hidup kita sembari kita menantikan kedatangan Tuhan itu. Do you believe that Jesus is coming again? Apakah saudara percaya Tuhan Yesus akan datang lagi? Are you waiting for Jesus come again? Apakah saudara siap kalau Tuhan Yesus datang lagi? Amin. Nobody knows when Jesus will come again. Tapi tidak ada yang tahu saudara kapan waktunya. Only Father God knows that. Hanya Bapa kita di surga yang tahu. Either tonight Maybe mungkin hari or malam ini, tomorrow mungkin besok, or after 10 years. mungkin 10 tahun lagi. Nobody knows. Gak ada yang tahu saudara. But we must prepare for the second coming of Jesus Christ always. Yes, tapi kita harus selalu bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Before we lived in this earth without hope, Sebelumnya mungkin kita hidup di dunia ini tanpa harapan. because we were separate from God. Karena manusia dulu terpisah dari Allah saudara. Now we have a faith in Jesus Christ. Tapi sekarang kita punya iman dalam Yesus And we are Kristus. now living in this earth with hope. Dan sekarang manusia yang hidup di bumi itu punya harapan. That's why we should have patience because we have hope in Jesus Christ. Oleh karena itu kita harus bisa bertekun, bersabar karena kita punya pengharapan itu dalam Kristus saudara. But sometimes we should be careful. Tapi kadang-kadang ya kita harus hati-hati juga ya saudara. Sometimes Satan is whispering to you that you don't have hope. Kadang-kadang iblis itu suka berbisik ya, berkata kepada kita bahwa kamu itu nggak punya harapan. But always remember that you have a hope in Christ not only in heavens but also in this earth. Tapi selalu ingat bahwa harapan kita kepada Kristus bukan cuma tentang surga, tapi harapan di bumi ini saudara. I would like to conclude my sharing. Jadi saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari firman hari ini. Thessalonian Church became model for believers. Waktu itu gereja Tesalonika menjadi teladan bagi orang percaya. How it was possible? Bagaimana tadi saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? It was possible because they received the gospel with the power of the Holy Spirit. Itu terjadi karena mereka menerima Injil dengan kekuatan Roh Kudus. And they show their faith with action. Dan mereka yang pertama tadi menunjukkan iman mereka dengan perbuatan. They show their love with hard work. Dan mereka menunjukkan kasih mereka dengan bekerja keras. And they show their hope with patience in Jesus Christ. Dan mereka menunjukkan pengharapan mereka dengan ketekunan, kesabaran di dalam Tuhan Yesus. Do you want to become a model of art for other people? Jadi apakah saudara rindu menjadi teladan bagi orang lain? You must receive the gospel with the power of Holy Spirit. Oleh karena itu saudara harus menerima Injil, kebenaran firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. And show your faith in action. Dan jangan lupa, tunjukkan iman saudara melalui perbuatan. Show your love with hard work. Tunjukkan kasih saudara melalui kerja keras. Show your hope with patience in Jesus Christ. Dan tunjukkan pengharapan saudara dengan bertekun dan bersabar di dalam Tuhan Yesus. If you become a model for other people, Apabila saudara menjadi teladan bagi orang lain, you will be respected by other people. saudara akan dihormati oleh orang lain. You will be blessed by our God. Dan juga saudara akan diberkati oleh Tuhan kita. Your church will be blessed Gereja kita juga akan diberkati because you become a model for other people. karena kita semua menjadi teladan saudara. That is the way for you to evangelize the people. Inilah caranya kita seharusnya menginjil orang lain. And make this church as a great church, not only Medan, also in the world. Dan itu juga cara kita membuat gereja ini menjadi gereja yang memberkati, bukan cuma memberkati Medan, bahkan seluruh dunia saudara. Can you do Amen. that? Apakah kita mau melakukan itu? Your answer. Amen. Kurang semangat saudara. Agak ragu. Amen. Amin. Amin. I believe
Saya percaya God will make it. pasti Tuhan akan melakukan hal itu di tempat ini. I hope and pray all of you shall be a model for other people with the power of the Holy Spirit. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa saudara akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar saudara dengan kekuatan yang daripada With the Roh power of Kudus. the gospel. Dengan kekuatan yang daripada Injil. And Dan juga they will believe that orang-orang akan percaya Jesus Christ, the Son of God, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. and you can evangelize many people. Dan kita bisa menjadi saksi buat banyak orang di luar sana, saudara. That is the way how you can make your life fruitful. Itulah caranya hidup kita bisa jadi berbuah, saudara. That's the way how you can prove that you have a faith. Itulah caranya kita bisa membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman, saudara. When you become model, Ketika kita menjadi teladan, everything will be solved. semuanya itu akan ada jalan keluarnya, saudara. Only you can have a successful life. Dan kita akan mempunyai hidup yang berhasil. Then all the relationship will be restored. Dan semua hubungan-hubungan yang mungkin saat ini tidak baik akan dipulihkan, saudara. This is a message from our God this morning. Inilah pesan dari Tuhan kita kepada kita pada pagi hari ini. Thank you very much and God bless you. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Gitu. Mari kita nyanyi, kuatkanlah hatimu, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Sekali lagi kuatkanlah. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita angkat dengan iman. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu.
sembah Tuhan. Oh, kami percaya Kami percaya tangan kanan-Mu memegang. Kami percaya Tuhan, kami percaya tangan kanan-Mu memegang kami. Kami percaya Tuhan, Kau beri kami kemenangan. Ya Rabbaku, terima kasih, terima kasih. Kami percaya tangan kanan-Mu mengangkat kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi engkau yang butuh didoakan khusus, taruh tangan kanan di hatimu. Bagi engkau yang punya pergumulan khusus, bagi engkau yang punya persoalan khusus, ingatlah dalam kitab Yeskiel 41 ayat 10, tangan kanan Tuhan mengangkat engkau sampai engkau berkemenangan. Bapa di sorga, siapapun di ruangan ini yang sedang mengalami proses persoalan penderitaan yang berat, firman yang kami terima pagi ini, siang ini, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus yang menguatkan kami. Ada Roh Kudus yang memberikan kami joy, sukacita dari Roh Kudus. Di tengah-tengah penderitaan kami, di tengah-tengah persoalan kami tetap bersukacita. Semua anak-anak-Mu ya Tuhan di ruangan ini, firman-Mu menguatkan kami. Di tengah penderitaan kami mau menerima firman Allah tertanam di hati kami. Dan kami percaya oleh kuasa Roh Kudus, Injil telah diberitakan, mendatangkan sukacita kepada kami, mendatangkan kekuatan baru kepada kami. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kekuatan baru ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Terima kasih kalau pada hari ini setiap anak-anak-Mu, Engkau telah berkati dengan firman Tuhan. Kuatkanlah, ingatkan kami bahwa lewat perbuatan kami menunjukkan iman kami. Ingatkan kami, lewat pengorbanan kami menunjukkan kasih Kristus kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Elderly, dengan Pastor Kim yang sudah datang dari Korea, Elderly dari Filipina. Terima kasih, pesan firman Tuhan sangat memberkati kami. Kami mau menjadi teladan, role model, lewat perbuatan, lewat perkataan kami, ada orang diselamatkan, Injil diberitakan. Sehingga lewat pernikahan kami, cara kami menikah, memperlakukan suami, memperlakukan istri, kami jadi teladan. Kami mau menjadi suami teladan, kami mau menjadi istri teladan, kami mau memiliki pernikahan teladan, kami mau memiliki keluarga teladan. Sehingga lewat pernikahan kami, lewat keluarga kami, ada banyak keluarga-keluarga dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang saya kasihi, sembari kita mempersiapkan persembahan, kami sama-sama kita akan mengucapkan terima kasih. Thank you so much Elderly for your message. So blessed for us. We are so blessed, happy and excited become role model. Role model in our marriage, role model in our family. That is very important for us. Love is sacrifice. I want sacrifice to my wife, Sarangeo. Because we always say, I love you, but no sacrifice. But today, you remind us how to make
sacrifice to our neighbor. The first neighbor is my wife. Yeah, and then I hope all of us we become role model so we can evangelism to the other people. So thank you so much for your coming and then waiting you the other time. Yeah, God bless you, your family and your ministry, your company. Thank you Pastor Kim for your coming to in Panema and we are so blessed. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mereka-mereka ini adalah tim kami yang sudah 20 tahun. 20 years, right? We are already 20 years. Yeah, start from 2004. 2005? Okay, almost 20 years. Ya, jadi kami sudah berteman hampir 20 tahun bersama-sama. Cuma nggak seimbang, saya dengan istri hanya 2 kali ke Korea. Mereka ke Medan lebih 40 kali. Ya, so lebih 40 kali, sangat tidak imbang. Kenapa tidak imbang? Karena tidak imbang uangnya. Itu penyebabnya. Berat di ongkos. Ya. Ya. Jadi tapi mereka sangat mencintai Pulau Nias. Ya, spesial mereka sangat mencintai Pulau Nias. They love Nias Island so much. Ya, bahkan dibandingkan orang Nias sendiri, mereka jauh lebih mencintai Pulau Nias. Saya sudah saksikan itu. Enggak semuanya, tapi saya sudah lihat. Mereka sampai di Pulau Nias, mereka tidak segan mencium tanah. Mendoakan cinta mereka kepada Pulau Nias. Ke saya, mereka berdua itu bisa tiarap, sampai tiarap mencium tanah Nias itu. Saya belum mau tiarap untuk Pulau Nias seperti itu. Saya datang tapi saya tidak, ya saya mencintai Pulau Nias, tapi enggak seperti mereka lah mencintai. When Lance, my wife, interpret for you. Ya, jadi mereka ini sangat mencintai Pulau Nias. Dan mereka sangat berkorban dan percaya Pulau Nias akan menjadi pulau yang diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih buat mereka sudah datang ya. Nah, pengumuman kita buat teman-teman, teruslah kita mendukung perintisan cabang gereja kita. Di amplop saudara ada amplop kecil. Kita sudah survei karena beberapa keluarga, ada dari Setiabudi, ada dari Ring Road, ada dari Simalingkar, terlalu jauh mereka untuk kemari. Jadi sharing dengan waktu, kita sudah cari tempatnya, sedikit lagi kita akan buka ibadah di sana. Mungkin bulan Maret atau April. Saya berharap tim musik bisa menyesuaikan diri untuk bersama-sama kita bekerja untuk pekerjaan Injil, pekerjaan firman Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi, hari Selasa ada pertemuan komitmen pelayan tanggal 23 Januari. Yang tidak bisa datang tolong dihubungi apa alasannya, karena ini pesan penting di awal Januari ini. Minggu 28 Januari ada baptisan air. Saya berharap saudara yang mau, yang rela, mau dengan sukacita dibaptis dengan air, silakan daftarkan ke staff full timer atau gembala-gembala iCare, leader iCare-nya. Retreat keluarga akan diadakan 11 sampai 12 Maret. Saya dan Pak Jaya, kami itu adalah kuliah, menyelesaikan kuliah pastoral konseling keluarga. Sehingga ilmu kami banyak tentang keluarga, tentang pernikahan. Memang kami belum sempurna dalam pernikahan, tetapi ilmu itu mau kami bagi. Sehingga saya berharap 11-12 Maret, saudara yang sudah menikah, suami istri, titipkanlah dulu anak sama mertua. Ya, titipkan dulu anak sama keluarga atau sama adik. Biarlah dulu kalian berdua mendengarkan bagaimana jadi suami yang benar. Bagaimana jadi istri yang benar. Supaya kalian jangan marbadai terus. Karena banyak orang berani jadi suami, tapi gak pernah belajar apa itu suami. Kan ini terbalik ya. Kita kan SD berapa tahun? Baru dapat ijazah. SMP berapa tahun? Baru dapat ijazah. SMA berapa tahun? Baru dapat ijazah. Tapi coba pernikahan. Dapat ijazah dulu. Kan terbalik kan? Kita kan dapat ijazah dulu, baru jadi suami.
Kan saya kuliah kedokteran dulu, baru jadi dokter. Ini enggak. Saudara udah dapat ijazah istri, baru belajar jadi istri. Ibu-ibu dapat sertifikat jadi mertua, baru belajar apa itu mertua. Istri-istri, engkau dapat sertifikat jadi menantu, baru belajar kau jadi menantu. Makanya menantu dan mertua banyak hantu-hantuan. Kenapa? Karena mereka nggak belajar. Tadi kan pas elderly udah sampaikan, itu sebagian kecil. Nanti akan kami sampaikan lebih banyak lagi, lebih jelas lagi. Bagaimana menata pernikahan yang bahagia. Kami tidak sempurna. Dari ketidaksempurnaan itulah Tuhan pakai kami. Sama-sama belajar ya. Tolong 11-12 Maret singkirkan dulu bisnis-bisnis yang dengan luar negeri, batalkan dulu. Yang di Kamboja, di Vietnam, atau di Seoul, Korea, bisnis saudara tunda dulu meeting yang di Seoul. Ikuti dulu yang di sini. Kami berdoa supaya 11-12 Maret kita udah pastikan akan ada retreat keluarga. Temanya adalah bagaimana better marriage, pernikahan yang lebih baik. Better family, pernikahan keluarga yang lebih baik. Demikian juga retreat LACC Pro 7-8 Februari. Saya berharap semua iCare Pro bisa ikut. Dan iCare Pro ini adalah anak-anak pemuda yang belum menikah tapi sudah bekerja. Yang belum bekerja ya belum masuk iCare Pro mungkin. Tapi kalau udah bekerja ya silakan masuk. Tapi kalau saudara mau masuk juga sambil cari kerja, bolehlah. Jadi diperbolehkan juga ya. Yang penting di sini adalah anak muda yang belum menikah sudah bekerja, silakan. Atau sudah tamat belum dapat pekerjaan, bergabunglah dengan orang yang sudah bekerja. Sehingga engkau akan dilengkapi menjadi pekerja yang takut akan Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita pegang amplop kita. Bapa di sorga, kami membawa persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap persembahan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang datang. Berkatilah berlimpah-limpah berkat kesehatan, berkat rumah tangga yang rukun damai, berkat keuangan, pekerjaan, berkat iman yang takut akan Tuhan. Berkatilah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saudara bisa meletakkan persembahan di tempat di mana saudara telah diletakkan ada kotak persembahan. Mari sama-sama semua kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Bawalah firman Allah. Hiduplah oleh iman. Terimalah Roh Kudus yang mendatangkan sukacita, kekuatan. Jadilah teladan, jadilah role model dalam keluargamu, dalam pernikahanmu. Kekasih-kekasih Tuhan, bawalah berkat damai yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus. Penyertaan, pertolongan, penghiburan, penguatan dari Allah Roh Kudus memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya dalam Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Happy Sunday. See you next week.